Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala manawi sayqan al-fadil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba aw yakhtabu abadal abidina wa dahrat dahirina ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa nafa'na bihi wa 'ulumihi fi dharaini amin. Para muhibbin rahimakumullah, menyambung daripada pembicaraan yang sebelumnya, bahwasannya setiap musannif seluruhnya daripada di awal-awal muqaddimah itu selalu menyatakan kedoiban mereka, kelemahan dan kefakiran mereka, dan menyatakan dengan tahqiq dan mantap akan kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amun musannifnya sudah mengatakan yang demikian, hendaknya kita lebih daripada dhaif lagi musannif ini. Jadi amun musannif ini, pengarang kitab ini, Sidin ini menyatakan bahwasannya Sidin itu dhaif, Sidin itu fakir, Sidin itu merasa daripada segala kesalahan-kesalahan dan dosa, maka kita yang membacakan kitab ini tentu harusnya lebih dhaif lagi. Para muhibbin rahimakumullah, apabila kita mengkaji kitab lalu ada sifat sombong di dalam diri kita, nah, maka keberkahan yang ada di dalam kitab itu tidak akan kita dapati. Jadi orang yang menuntut ilmu itu diawali daripadanya niat, yaitu karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua adalah bahwasannya dia itu merasa dirinya itu adalah dhaif, lemah, merasa memiliki dosa, merasa melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang beliau sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, jangan sombong. Nah, jadi mau kita menuntut ilmu, kita jangan sombong. Nah, kenapa? Sopan kita. Dan kayaknya aja nih, pengarang kitab ini sudah yang demikian menyatakan bahwasannya Sidin ini mengakui kesalahan-kesalahan dan dosanya. Sidin merasa dirinya itu dhaif, lemah. Lalu kita yang membaca kitab ini, lalu tiba-tiba kita merasa harap, rasanya nyupani lawan kitab ini, sopan kita lawan pengarang kitab ini. Nangka itu, apalagi pun kita tolak dari rumah tadi itu, nah, merasa besangu sudah, merasa besangu ilmu, itu kan. Mah ini alahan lagi nih. Nah, belum duduk di majelis, turun dari rumah tuh sudah merasa besangu ilmu. Nah, ini jauh daripada sifat tawadhu. Karena ciri orang yang dekat dengan Allah itu adalah tawadhu. Nah,
Jadi amun kita tadi itu kadang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu akan jauh lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujar Abah Guru Sekumpul, yang namanya bersih hatinya itu apabila ia merasa dirinya itu kotor dan penuh dengan segala kesalahan-kesalahan. Apabila ia merasa bersih, nah, sesungguhnya ia belum bersih. Nah, jadi kita itu bila ada penting, nah, ada usaha aja kita keluar rumah. Nah, bagus di rumah aja. Nah, kenapa? Belik begawi ke rumah aja kada usah bahanan ke mana nak turun dari rumah itu ya. Kalau misalnya ada gawian, ada keperluan, nah, yang kada hingkat dielakkan nah, maka silahkan aja. Tapi mun kada ada keperluannya, nah, kada ada yang diano, lalu tiba-tiba keluar rumah bawa kumpulan, bersambatan, baharatan pandir, bawa manang-manangan, nah, kita ini jauh lawan Allah Ta'ala jadinya. Nah, jadi apabila kita nih nah, merasa nih, diri kita tadi nih bersih, maka sesungguhnya nah, diri kita itu masih kotor. Sedikit aja merasa kita tadi itu bersih, maka sesungguhnya masih kotor. Nah, jadi terkadang kita menunjukkan kita itu hebat apabila kita tunjukkan di hadapan orang, iyalah. Nah, coba kita tadi ini misalnya ada di dalam kamar, kenapa merasa hebat tuh ada suatu pikir lawan kita? Nah, coba kita apa namanya lah, kita berpikir sejenak lah. Kenapa kita waktu di dalam kamar nah, kan ada merasa hebat, merasa kuat tuh kan ada. Tapi mun sudah ketemu lawan-lawan nah, ada orang di depan kita, tiba-tiba timbul yang apa lagi mau ada dibahas dan sebagainya, timbul aja tenang kayak tetap. Nah, berarti diri kita ini masih senang lagi akan puji-pujian. Nah, orang yang merasa memberi itu kayak ini minta dibalas. Tapi pun orang ini kadang merasa ini memberi, nah maka ini kadang mengharapkan balasan kayak itu tuh. Yalah. Jadi baiki dulu dari wahini tak. Nah, bila kada penting tuh kada usah keluar rumah. Nah, tidak usah kumpul-kumpul yang kada bermanfaat. Nah kayak itu tuh. Misalnya mau kita di kantor nih. Nah, kita lagi ada kerjaan misalnya tuh. Nah, tontong gawian kita misalnya tuh. Nah, lalu apa namanya tuh? Baru kumpulan tuh, oh si anu bapandiran ini, akhirnya buka gibah. Jangan kita kayak itu. Nah, ini bubuhan yang honor di kantor kah, atau sudah pegawai di kantor kah. Nah, kita itu digaji 30 hari sebulan sekian. Misalnya sebulan itu 1 juta gaji kita. Nah, lalu di kantor tadi nih, yang gaji kita ini kan kantor lah. Nah, lalu kita nih disuruh hai pegawai ini tolong buatkan ini. Nah, kita buat. Sekalinya selesai sudah gawian kita. Ya kok. Nah, tapi belum waktunya jam pulang kali. Nah, keluar kita belalala kemana kah? Nah, apa namanya tuh? Keluar dari kantor, padahal kan ada urusan kantor tah. Nah, jam kantor, keluar dari kantor tanpa urusan kantor. Nah, berapa jam engkau keluar? 2 jam. Nah, 2 jam itu
Kalau yang ngarannya bujur-bujur gaji itu, maka akan ditatak ada sebulan itu ada nerima 1 juta lagi kita. Ditatak sudah tuh. Kenapa? Karena dua jam tadi kita keluar dari kantor tadi. Nah, sama misalnya nih, kita nih ngajar di pondok pesantren. Nah, lalu ada dijulungi hadiah diupah, nah kira diupah. Nah, tiba-tiba hendak tolak haul. Nah, kita liburkan aja nih apa nih pesantren nah. Libur lah, ulun cuti kepala sekolah anak mana hendak tolak haul. Nah itu tak. Oh berangkatnya kita tak. Nah, kita tinggalkan yang ini. Nah, boleh kita dari acara haul tadi nih, maka kita menerima gajinya ada lagi full 3 bulan tadi. Nah, kenapa? Nah, mendahulukan yang sunat, meninggalkan yang wajib, dia majar tadi. Wajib hukumnya. Nah, digaji pulang. Nah, sama halnya itu mau kita hendak berziarah, ziarahin dahulu yang parah. Hanya berziarah yang jauh-jauh. Kalau kita misalnya ke Rangan, maka tawasuli dahulu sohibul wilayah Indragiri Hulu. Seorang Habib lokonan. Ali terus tawasuli dahulu amun hendak urusan kita di Rangan itu lancar. Sama misalnya amun kita berangkat ke Jakarta, baluman lagi pesawat tadi apa namanya lepas landas, tinggal landas kan lepas landas, mendarat, lalu rodanya itu dikeluarkan, roda pesawat tuh dari mana kita tahu roda pesawat tuh dikeluarkan? Bilainya tahunjak, bilainya turun tuh bersentuhnya antara apa namanya nih ban tadi nih, nah lawan tanah tadi kan ada goncangan. Nah, maka masuk sudah al-fatihah summa ila ridholillahi ta'ala wa ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhi mbah beliau. Itu sahibul wilayahnya seorang habibnya hendak kasiak. Nah, khususan ila ruhi sahibul wilayah Sultan Syarif Qasim. Nah, nyata jadi nang kayak itu tenang. Jadi ujar guru baru itu amun kita ada urusan di Jakarta, maka adatnya batawasul dahulu lawan sohibul wilayah di sana. Kalau hendak urusan kita itu lancar, hendak lancar gitu. Kadang kita tuh merasa di dalam hati kita nih lebih baik daripada orang. Nah, sombong kita. Iya loh. Nah, sombong kan? Nah, ini ada kelompok itu. Nah, ada kelompok yang mana kelompok ini tidak akan dapat syafaat di hari kiamat. Nauzubillah min zaliknya. Nah, ada beberapa kelompok, ada satu kelompok yang mana kelompok ini pada hari kiamat yaitu tidak mendapatkan syafaat. Walaupun misalnya nih Nabi mau, Tuhan kehendak kayak itu. Siapa golongan-golongan orang yang tidak mendapatkan syafaat di hari kiamat itu? Syafaat itu artinya pertolongan. Pertama adalah orang-orang musyrikin. Nah, siapa orang-orang musyrikin di sini? Orang yang dalam perbuatannya selalu menyekutukan Allah dalam setiap perbuatan, hal dan akhwal lainnya. Contoh, perbuatan syirik misalnya menyekutukan Allah dengan perbuatan apanya? Menganggap bahwasannya keris itu sakti.
menganggap bahwasannya pohon beringin yang ada di hadapan rumah Junaidi itu pohon bekerabat emas. Pohon beringin. Nah lihat tuh, bila tengah malam tuh ada bebaju tuh duduk betapa di situ. Nah dia menyekutukan Allah dalam perbuatannya. Nah ada juga tuh menyekutukan Allah dalam lisan tuh ucapan, ada juga tak. Ya tadi tak merasa dirinya hebat. Artinya tadi nih, nah menyekutukan Allah dengan dirinya sorangan. Nah ini yang pado ya Allah. Kan balalah ya Pak. Nah tanpa kita sadari itu sering kita melakukan apa nih perbuatan yang kayak itu tuh. Nah artinya perbuatan menyekutukan Allah dengan dirinya sorangan ya, yang seharusnya Tuhan tuh kita yakini kuat tuh yang menganggap dirinya kuat. Nah laki lawan laki mau lah bertamu. Nah kayak itu tuh yalah. Nah diperbaiki nangka itu banyak-banyak minta ampun lawan Tuhan tuh. Ada juga kita tadi di dalam hal, di dalam satu peristiwa. Nah, apa misalnya? Nah ini misalnya nah kita tuh main bola nih. Nah, lalu di dalam main bola tadi, wah harapnya kita main tadi banyak mencetak gol. Nah, tuntung pemain bola tadi ada timbul bangga di dalam hati tadi nih, banyak mencetak gol. Mun kada bukan karena aku dalam hati ini berkata nih, maka tim ini kada pecangan menang gitu. Nah dalam peristiwa apa peristiwanya sepak bola tadi, nah ia menyekutukan Allah. Ada lagi dalam hal ikhwal keadaan, contoh amun cuaca ini dingin kawa kita sejus tak, bahkan 10 jus nah. Sekalinya tiba-tiba cuaca ini panas, jangankan 10 jus nah. Bismillah, alhamdulillah, selesai, sadaqallahul azim. Nah berarti namanya kutukan. Nah di dalam niatnya itu nah, dengan hal, jadinya menyekutukan Allah di dalam niatnya dengan hal. Kan syirik juga ta, jadi hati-hati ta. Nah orang ibadah sama ada ta, ibadah menuntut ilmu. Nah menuntut ilmu tadi, nah amun kawan kada datang kada juga datang, nah menyekutukan juga tadi lawan kawan tadi tah. Nah hati-hati kita nangkai itu tuh, nangkai itu. Nah kita tuh lupa karena ingat pulang, sadar pulang, karena lupa sadar pulang, lupa sadar pulang, lupa sadar pulang. Nah itu tah. Nah waktu sadar sakaratul maut datang, nah alahan baik bang. Tapi mun waktu kada sadar sakaratul maut datang, nah ini yang nauzubillah. Nah, ketika kita taat tadi sakaratul maut datang, untungnya kita. Tapi ketika kita sedang melakukan maksiat, sakaratul maut datang, masya Allah, jauhkan bala. Itu kan. Ya loh. Nah, jadi orang-orang musyrikin ini itu kan dapat syafaatnya di hari kiamat. Nah, ya. Ada lagi kalau kita kadang mau masuk di sini ya banyak minta ampun. Nah, kayak orang puasa orang puasa sekalinya mengilau kalau ngilau ada tempe, dikilaunya tempe. Nah, dalam mengunyah tadi nah, astagfirullahaladzim ingat puasa, tapi astagfirullahaladzimnya dengan menjemput yang kedua kali ya betul. Nah, cakep tuh basing aja. Nah, basing aja. Kita menyekutukan Allah tadi tuh. Misalnya nih di dalam lisan kita tadi nih, astagfirullahaladzim. Sekali menyekutukan lagi, meminta ampun lagi, menyekutukan lagi, meminta ampun lagi, menyekutukan lagi, masya Allah. Nah, banyak-banyak itu dengan berkat Syekh Muhammad Zaidi, dengan berkat Rasulullah, mudah kita selamatan. Itu aja kita, mudah umat Rasulullah selamatan bacaan. Yalah.
Nah, ada yang kedua lagi, golongan orang yang tidak mendapatkan syafaat pertolongan di hari kiamat itu adalah orang-orang yang tidak percaya akan syafaat itu. Misal sholat itu salah satunya juga syafaat. Nah, maksudnya apa? Sholat kita diperintahkan untuk sholat. Nah, kenapa Allah memerintahkan sholat? Nah, karena ujar Allah, sholat itu adalah salah satu pertolonganku kepada hambanya. Pertolongan apa? Orang yang sholat itu, nah, maka ia menjadi hatinya tadi menjadi sabar, hatinya tadi menjadi tentram. Nah, barang siapa sholat maka inya akan tentram hatinya. Nah, jadi sholat itu juga termasuk juga pertolongan Allah untuk kita. Masa Allah menolong kita menolak?